Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semua tetap sehat walaupun kalian tetap belajar dari rumah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Tapi sebelum kita belajar tentang apa sih relasi itu dan fungsi itu apa, maka tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu membedakan pengertian relasi dan fungsi. Peserta didik dapat membuat contoh relasi dan fungsi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, serta peserta didik dapat menyatakan relasi dan fungsi. Nah, selanjutnya yang pertama Ibu akan menjelaskan relasi. Apa sih itu relasi? Nah, untuk memahami pengertian relasi, kalian boleh perhatikan ilustrasi berikut. Rafa, Ilma, Laila, dan Bima gemar bermain olahraga. Rafa dan Bima gemar bermain bulu tangkis. Ilma gemar bermain basket dan renang, dan Laila gemar bermain voli. Perhatikan bahwa kata gemar menghubungkan himpunan anak, yaitu Rafa, Ilma, Laila, dan Bima, dengan himpunan jenis olahraga, yaitu bulu tangkis, basket, voli, dan renang. Pada kata kasus ini, kata gemar adalah relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan jenis olahraga. Nah, dari uraian di atas kita bisa nyimpulin nih, apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota di himpunan B. Nah, ada 3 cara nih untuk menyatakan relasi. Kita lihat. Tadi himpunan A adalah Rafa, Ilma, Laila, dan Bima. Sedangkan himpunan B adalah bulu tangkis, basket, voli, dan renang. Dapat dibentuk relasi anggota himpunan A dan ke anggota himpunan B. Nah, ada 3 cara nih. Cara yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah diagram panah. Kalian bisa lihat di sini, relasi gemar dari himpunan A ke himpunan B dapat ditunjukkan menggunakan diagram panah seperti gambar di bawah. Kalian bisa lihat, Rafa gemar bulu tangkis, Ilma suka basket, Ilma gemar juga renang, Laila suka voli, Bima suka juga dengan bulu tangkis. Selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini bisa kalian lihat nih, yang Ibu lingkari ini adalah namanya pasangan berurutan. Jadi Rafa suka bulu tangkis, Ilma suka basket, Ilma suka renang, Laila suka voli, Bima suka bulu tangkis. Selanjutnya adalah diagram kartesius. Nah, diagram kartesius ini himpunan A digambarkan dengan noktah atau titik. Sumbu mendatar disebut dengan horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah vertikal. Nah, sumbu yang tegak atau mendatar ini adalah himpunan A. Sedangkan yang vertikal atau yang tegap itu adalah himpunan B. Kalian bisa lihat, Rafa suka bulu tangkis, Ilma suka renang dan suka basket, sedangkan Laila suka voli, Bima suka bulu tangkis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi biasa disebut dengan pemetaan. Jadi kalau ditanya pemetaan itu apa sih, Bu? Pemetaan itu adalah fungsi. Nah, kalian bisa lihat di sini pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Misalnya, himpunan siswa dengan tanggal lahirnya, himpunan negara dengan ibu kota negara. Tidak ada siswa yang punya tanggal lahir dua, atau negara yang mempunyai ibu kota negara dua. Tapi biar lebih paham, kalian bisa lihat di sini. Nah, istilah pada fungsi atau pemetaan. Nah, ini adalah contoh dari diagram panah. Kalian bisa lihat kenapa ini disebut fungsi. Karena himpunan A punya tepat memetakan satu ke himpunan B. Walaupun dua ini nggak punya pasangan, tapi yang penting A ini punya pasangan. Sedangkan yang ini, contoh yang kedua adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena si A ini selingkuh. Selingkuhnya kenapa? A itu punya dua. Nah, ini bukan dikatakan bukan fungsi. Sedangkan yang ketiga ini adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena dia jomblo. Kenapa jomblo? Nah, si B ini nih nggak punya pasangan nih. Sedangkan kalau fungsi, himpunan A harus tepat memetakan satu ke himpunan B. Nah, ini adalah contoh dari istilah fungsi atau pemetaan. Nah, untuk lebih kalian pahami lagi, nanti Ibu akan kasih kalian lembar diskusi dan soal melalui Google Form. Silakan kalian kerjakan dan cek di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih untuk kalian. Tetap semangat, silakan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.